اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على روح والدينا ولديكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين وخصوصا روح بن عمر وأرقام السراني وصلى روحي في الألبان كذلك وصلى الرزاني عبد الغني وأصولي المغفور من الله والشمس الرحمة والمغفرة وخصوصا روح العلماء العاملين والشهداء وصالح جميع الملائكة المقربين وأئمة المجتهدين وجميع المفسرين والقراء والحفاظ في جميع الجهات وإلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها أن الله منا ويعد علينا بركات وأسرار في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا سائر أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا بالقبول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan semoga Allah lapangkan kesulitannya, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali telah diberikan kabar gembira oleh Allah dengan surganya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah,
Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah yang Allah berikan kepada kita. Dialah sang pengatur, sang pemberi, sang pengasih, dan yang maha penyayang kepada seluruh makhluk, terutama adalah manusia sebagai bintang tamu di jagat semesta ini. Mengapa manusia dikatakan sebagai bintang tamu? Karena ia memerankan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusialah yang akan berperan sebagai malaikat yang kelihatan nampak pada perilaku manusia, dan manusia pula lah yang berperan menjadi setan atau iblis. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada syayatinul insi wal jinni. Bahkan setan manusia lebih berbahaya daripada setan beneran. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belajar itu dalam rangka membersihkan potensi-potensi setan itu yang ada di dalam diri kita, agar kita mempunyai kepantasan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang masih berperilaku seperti setan sesungguhnya tidak mempunyai kepantasan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam saja hanya menyerupai sebentar dan sedikit, sebentar dan sedikit, itu langsung diusir dari surga. Nah, kita ini banyak kelirunya, banyak mengikuti setan mau masuk ke dalamnya. Ya mudah-mudahan, karena sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang manusia diciptakan seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada an-nafsu itu baiknya dan buruknya. Baik seperti malaikat, buruk seperti iblis. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhir daripada prakata pembukaan ini adalah walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya tidak ada fadl Allah, tidak ada rahmat Allah kepada kita, maka sungguh kalian akan mengikuti setan semuanya. Bayangkan tuh Allah begitu. Jadi kita bila dapat melakukan kebaikan, sadarlah bahwa itu adalah rahmat Allah yang sangat besar. Bila kita dapat sujud kepada Allah, maka sadarlah bahwa itu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Bukan dunia, bukan harta, bukan mobil, bukan usaha, bukan harta yang menumpuk yang sesuatu yang besar, tetapi apabila di dalam diri kita ada seberkas cahaya sebuah kesadaran bahwa pada saat kita dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pemberian Allah yang amat sangat besar yang tak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa jangan tertipu dengan dunia. Berulang-ulang kali, bahkan Rasulullah sendiri menyatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'ana min zahratil hayatid dunya. Allah berbicara kepada Rasulullah, wala tamuddanna 'ainaika, jangan kau panjangkan pandanganmu Muhammad, ila ma matta'na, kepada orang yang telah aku berikan, min zahratil hayatid dunya, dari bunga-bunga dunia. Pian tahu bunga-bunga dunia? Bunga itu kan sebentar saja harumnya, sebentar saja harum. Ketika dia mulai bersemi menjadi bunga, tidak langsung harum dia menunggu mekar. Setelah mekar, sebentar saja mekarnya, lalu jatuh, kemudian menjadi sampah.
Karena itu Allah bilang bunga-bunga dunia. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, tentu ini juga perintah kepada kita, bahwa kita jangan tertipu. Jangan kau panjangkan matamu Muhammad kepada orang yang telah aku berikan dunia. Bahkan orang yang punya dunia itu banyak yang hancur. Qarun hancur karena dunia, Fir'aun ya hancur karena dunia, Haman hancur karena dunia, Samiri juga hancur karena dunia. Ini adalah contoh yang paling kuat dan yang paling kokoh terbentang di muka kita. Dan kalau kita tidak sadar, masih saja kita korbankan akhirat demi dunia, sungguh akal kita tidak berjalan dengan baik. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita korbankan sholat subuh, kita korbankan ngaji, kita korbankan semua yang diperintahkan oleh Allah demi mencari dunia. Itu sungguh berarti akal kita sudah mulai tidak waras, mulai tidak sehat. Kita mati-matian dunia demi masa depan kita. Masa depan yang mana? Masa depan 20 tahun yang akan datang, masa depan 30 tahun yang akan datang. Mati-matian kita mencarinya. Tetapi untuk akhirat yang tiada batas, kita tidak pernah mati-matian untuk mencarinya. Seharusnya bila akal kita berjalan dengan sehat, berjalan dengan benar, ya tentu harusnya kita mati-matian untuk mencapai dan menggapai akhirat yang bahagia. Apa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah bilang sungguh beruntung. Nah, kalau sudah bilang sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang beriman. Jadi orang yang terus-menerus memperbaiki keimanannya, merawat keimanannya, memelihara bagaimana iman ini terus meningkat sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beruntung. Qad aflaha, Allah ngasih qad. Kalau orang anak pondok itu tahu, ngerti apa itu qad. Qad itu adalah menunjukkan sungguh, bukan hanya aflaha tetapi sungguh, ujar Allah, sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang beriman. Kalau mukminun itu isim fa'il, subjek pelaku. Mukmin fahuwa mukminun. Jadi orang yang melakukan, merawat keimanannya, bukan hanya sekedar iman begitu saja, tidak. Mukminun itu adalah subjek pelaku. Maknanya adalah merawat, memelihara keimanannya. Nah, maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena iman yazid wa yanqus, ujar Rasulullah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, gitu dia. Jadi usahakan bertambahnya betul-betul bertambah, jangan bertambah tetapi kurang. Loh, gimana bertambah kurang? Ya. Seperti yang sering kita contohkan, bahwa orang beriman itu kurangnya tetap nambah, naiknya itu tetap, turunnya tetap naik maksudnya kalau orang beriman. Jadi naik terus naik, turunnya kan dikit, nggak apa-apa, memang begitu dia. Manusia mempunyai sifat malalah namanya. Jadi naik turun, nah, turunnya dikit, jadi turunnya tetap naik, gitu dia. Itu yazid wa yanqus. Tapi kalau orang munafik, orang-orang yang tidak pernah merawat keimanannya, turun terus, naiknya tetap turun, naiknya dikit, turun, naik, jadi naiknya tetap turun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hari ini kita akan lanjutkan kitab kita Bidayatul Hidayah di halaman 63. Melanjutkan pada 2 pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kan tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa innama khuliqat, maka sesungguhnya lesan itu diciptakan, laka untukmu, litasma'a. Mohon maaf, salah anunya, rujuknya. Fa innama khuliqat, maka sesungguhnya telinga itu diciptakan, laka untukmu, litasma'a biha kalamallahi ta'ala, agar engkau mau memberikan waktu untuk mendengarkan kalam Allah,
wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata auliyaihi, dan hikmahnya para wali-walinya, wa tatawassala, dan engkau menyampaikan menggunakan bistifadatil ilmi, untuk mengambil ilmu, biha, dengan telinga itu, ilal mulkil mukim, kepada ilal malikil mukim, kepada raja yang tegak, raja yang terus menerus tegak, tidak pernah rapuh, wan naimi, dan orang yang zat yang mempunyai nikmat, ad-daimi, yang amat sangat langgeng, abadi, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan alam semesta. Imam Ghazali pun menyampaikan kepada kita bahwa tujuan asli daripada pendengaran kita itu adalah mendengarkan kalam Allah dan wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmati auliyaihi, dan hikmah daripada para wali-walinya, ya para ulama. Maka sahabat sekalian, mendengar ini terlihat mudah ya. Perhatikan sebentar, bahwa mendengar itu terlihat mudah, padahal mendengar itu tidak mudah. Mendengar itu, kita ini tidak sadar, sering kita tidak sadar bahwa mendengar itu seolah-olah mudah, padahal dia adalah tidak mudah. Perlu menyiapkan hati yang ikhlas untuk mendengar. Kalau tidak, bisa jadi kita mendengar tapi menolak. Namanya sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami menolak. Ini. Jadi ternyata mendengar itu tidak mudah kan? Karena itu ada banyak orang yang ngaji istiqomah tapi yang ngomong istiqomah. Nggak ngaji, ngomong aja deh. Di pengajian tetap ngomong aja. Namanya sami'na wa asoina namanya. Ada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikut. Itu benar. Jadi ada yang seperti itu, ngaji tetap ya sukanya mencari kejelekan-kejelekan orang lain ketika sampai di rumah. Nah, ini berarti ngajinya nggak masuk. Berarti ngaji tiap hari, tapi cintanya kepada dunia luar biasa. Ya bukan tidak boleh cinta sama dunia, cuman pian rugi kalau cinta sama dunia. Pian sadar, kita ini sadar bahwa dunia itu akan lenyap. Mengapa tidak kita cintai yang abadi? Yang abadi selamanya. Siapa dia? Allah. Cintailah sholatnya, cintailah Al-Qur'annya, cintailah Rasulnya, cintailah orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu tidak rugi sama sekali. Nah, kalau kita mencintai emas intan berlian, akan lenyap. Bahkan bukan hanya emas intan berliannya yang lenyap, langit bumi pun akan lenyap. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila langit telah digulung, langit digulung. Yauma tubaddalul ardu was samawati, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Bayangkan kita di mana pada saat itu. Apakah termasuk orang-orang yang aman sebagaimana yang Allah sampaikan? Orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang aman pada saat itu, atau justru khawatir, bingung, menjerit? Karena Allah bilang semua makhluk menjerit. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka ketika tiupan sangkakala itu ditiup, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjeritlah fasa'iqa man fis samawati wal ardi, maka menjeritlah yang di langit dan yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya di dalam ayat itu kan kelihatan, ya orang yang selalu berkehendak kepada Allah. Ada yang tidak enak, itu sudah takdir Allah. Itu namanya berkehendak kepada Allah. Kadang-kadang kita ini ridha dengan sesuatu yang kita inginkan saja, sementara sesuatu yang tidak kita inginkan kita tidak ridha. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hikmah Allah harus berjalan. Kalau kita ditanya oleh Allah, ditanya satu persatu misalnya, ya kan, ente mau jadi orang yang kaya, mau jadi orang miskin? Jawabannya pasti jadi orang kaya. Coba sudah, misalnya kita ini diikuti lah oleh Allah, keinginan kita nih, semua kaya semua, dan kan kesulitan nanti cari tambal ban, ya kan? Cari tukang syuting repot. Mas, syuting mas, udah Ustaz, saya nggak perlu duit lagi. Nah, repot kan? Cari tukang angkat batu, repot juga. Mas, tolong angkatin batu. Udah mas, nggak perlu batu, duitku sudah banyak. Oh, jadi repot kan? Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, biar bayangkan wes, cari pembantu susah, cari santri pun susah. Semua alim semua, kaya semua. Coba. Bisa kita bayangkanlah hikmah begitu. Jadi sahabat sekalian, jadi apa intinya kita mengaji ini, belajar ini? Belajar ridho terhadap takdir Allah. Ini orang yang paling bahagia di muka bumi dan di akhirat nanti. Benar sahabat? Maka hadis tentang ridho ini luar biasa banyak. Orang yang ridho kepada takdir Allah bukan hanya akan bahagia dirinya, orang lain pun juga bahagia. Kita sendiri juga paling bahagia. Bahkan ada hadis tersendiri. Orang yang emosional, yang maunya emosi, maunya bertengkar, itu kan karena gara-gara tidak ridho, tidak rela, nggak terima pokoknya. Nah, kan begitu ya. Kalau dalam bahasa kasarnya itu nggak terima pokoknya. Aku ora terima, nah, gitu. Aku ora terima, tengkar akhirnya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sunnah Rasulullah, mendengarkan orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, para guru-guru kita, itu ya dalam rangka untuk melapangkan hati kita, untuk agar supaya hati kita itu lapang, hati kita itu ikhlas menjalankan yang ada. Ya, kehilangan suami misalnya kan tinggal cari lagi. Kan gampang aja itu kan. Mudah kalau dibuat mudah. Akan terjadi kesulitan apabila kita mempersulit diri kita sendiri. Wah, aku kalau nggak punya suami itu nggak bisa. Wah, begitu. Siapa yang bilang? Dirinya sendiri yang bilang. Lalu coba yang lain, ya sudah, aku ikhlas sudah, kan selesai sudah persoalan. Karena itu sahabat sekalian, kembali kepada persoalan kita yang real gitu ya, yang real. Kita ini kadang-kadang mempunyai cita-cita dunia tuh setinggi langit. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ingat, ada kehendak dan takdir Allah. Ya, ada kehendak dan takdir Allah. Ini penting ini. Nah, iman itu kan salah satu di antaranya yang paling penting kan iman kepada takdir Allah. Cita-citanya menjadi pengusaha yang go internasional. Wah, nggak tanggung-tanggung ini. Bukan hanya pengusaha nasional, tapi menjadi pengusaha go internasional. Wah, kantor Jakarta ada kantornya, Palembang ada kantor semua. Bahkan nanti di Cina, di mana punya kantor semua. Cita-citanya begitu. Ternyata ditakdirkan oleh Allah sebagai penjual pentol. Coba. Jauh nggak itu? Disinilah perlunya kita ridho kepada takdir Allah. Yang enak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Janji Allah di akhirat lebih utama. Nanti pian akan lihat orang-orang yang ridho. Wahai orang-orang yang ridho, kalian silakan berdoa yang banyak, supaya doa itu menjadi khazanah, menjadi simpanan, tabungan, deposito yang Allah akan berikan besok di akhirat. Ini doamu yang tidak aku kabulkan ini loh. Ini doamu, ini doamu. Makanya doa yang banyak saja. Bahkan nanti, ya Allah, kalau begitu aku tahu
dulu aku gak minta dikabulkan ini. Pasti begitu nanti kita. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, disinilah kita belajar tuh itu. Kalau kita belajar tak ada perubahan dalam sikap, tak ada perubahan dalam perilaku diri kita, ya berarti sami'na wa asoyna namanya. Tiap hari belajar saja, masih saja kalau ada kalam Allah kalam Allah dibicarakan, ngomong sendiri. Apa itu? Gak ada perubahan sikap. Jadi ingin mendengarkan atau tidak sih sebenarnya? Jangan sampai menjadi orang yang tidak ada perubahan. Harus ada perubahan dong. Ada perubahan. Kenapa? Ini perintah Allah. Ulun kalau ngaji tuh di depan tunduk. Siapapun yang mau ngaji, mau anak SMP kayak yang ngaji, tetap kita dengarkan. Anak kecil yang ngaji, di Misbon itu kan kadang-kadang anak-anak santri yang ngaji. Saya dengarkan, pendengar saya. Haram bagi saya untuk ngomong sesuatu di depan gurunya itu, kecuali amat sangat terpaksa. 1 huruf, 2 huruf, selesai. Maka ini penting sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah di dalam diri kita. Jadi memperbaiki diri itu adalah dengan cara apa? Mendengar. Mendengar itu dapat merubah diri kita, dapat merubah reaksi dalam kehidupan kita. Jadi dengan mendengar ada motivasi, kan begitu. Nah kalau pian tak dengar, tampaknya hadir gitu, tapi tak dengar, yang gak ada dapat apa-apa. Perilakunya tak berubah, sikapnya tak berubah, ngomongnya tak berubah. Maka sahabat sekalian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman banyak salah, kita semua punya salah, kita semua punya aib, dan kita semuanya mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada di antara kita. Maka saling mengikhlaskan, saling memaafkan di antara kita adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pulang dari majelis ini kecuali semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mematikan kita kecuali telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.